Ada 3 tempat lain seperti kota gulat ini di tanah sunyi kuno. Mereka berada di 3 pulau utama kelompok lainnya. Aneh, ada lebih dari selusin kota di Pulau Longyang. Mengapa semua orang menuju ke kota gulat? Xiao Chen tidak dapat mengerti ketika dia melihat begitu banyak petani menuju kota itu. Saya benar-benar tidak mengerti. Wrestling City belum pernah menyelenggarakan pertandingan peringkat A dalam skala besar selama 10 tahun. Hehe, tidak masalah. Duel peringkat A adalah peluang besar untuk mendapatkan uang. Jika kita bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, kita akan mendapatkan 5.000 batu roh kelas medial. Jika kita menang 20 kali berturut-turut, mereka akan memberi kita harta karun rahasia kelas rendah. Saya mendengar bahwa hadiahnya meningkat kali ini. Saya ingin tahu apakah itu benar. Jika ya, itu akan menjadi jumlah yang besar. Seorang kultivator yang melewati Xiao Chen mengobrol dengan penuh semangat. Dari apa yang mereka katakan, dia mengetahui alasan mereka pergi ke kota gulat. Ekspresi Xiao Chen menjadi cemberut. Dia melihat ke langit, ke arah para penggarap yang bergegas ke kota gulat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berita menyebar sangat cepat. Sepertinya, di babak pertama, akan ada banyak pembudidaya terkenal dari tanah sunyi kuno. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Cahaya bulan yang terang mengalahkan cahaya bintang, sehingga sulit dilihat. Di dalam kota gulat, di sebuah kediaman, 4 orang yang bertanggung jawab dari Persatuan Pemusnahan Surgawi memimpin 200 orang jenius yang aneh, mengadakan perjamuan untuk menghormati mereka. Mulai besok, kelompok pembudidaya ini akan memulai seleksi yang kejam, melakukan pertempuran intensitas tinggi selama 6 hari. Oleh karena itu, penyelenggara telah memutuskan bahwa, sebelum hal ini terjadi, mereka akan mengadakan jamuan makan untuk membantu mereka bersantai. Pada saat yang sama, mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjawab beberapa pertanyaan kultivator. Di dalam aula, Litua duduk di tengah. Di sebelahnya ada 3 asistennya. Sebuah meja panjang terletak di depan mereka berempat. Meja panjang juga ditempatkan di sepanjang 2 dinding di setiap sisinya. Anggur dan makanan memenuhi meja. Di belakang setiap meja, ada 3 atau 4 petani. Semua orang mengobrol satu sama lain dan santai. Suasananya meriah. Li Senior, ku dengar, dalam kompetisi pemuda 5 negara berikutnya, orang-orang yang berperingkat tinggi di peringkat Tianwu akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam atas. Dari sisi kanan, seorang kultivator muda meletakkan cangkir anggurnya dan menatap Litua dengan penuh hormat saat dia bertanya. Saat dia berbicara, aula langsung terdiam. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Litua. Apa yang disebut alam atas sepertinya merupakan tempat misterius bagi semua orang. Rumor menyatakan bahwa 3 tanah suci adalah wilayah yang serupa. Tidak ada yang tahu tempat seperti apa alam itu. Menurut rumor yang beredar, di benua Tianwu, hanya kaisar bela diri yang cukup kuat untuk menerobos kehampaan dan menyaksikan alam atas. Tanpa mencapai alam kaisar bela diri, jika seseorang ingin melihatnya, mereka hanya akan mendapat kesempatan dari acara seperti kompetisi pemuda 5 negara. Tentu saja, tidak semua kompetisi pemuda 5 negara menawarkan kesempatan seperti itu. Hanya ketika era berkembang dengan orang-orang jenius barulah mereka menarik perhatian dunia atas, sehingga menghasilkan peluang seperti itu. Namun, dalam beberapa ribu tahun terakhir, tidak ada cerita tentang seseorang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam atas selama kompetisi pemuda 5 negara. Hanya mereka yang mengikuti kompetisi pemuda 5 negara pertama di era Kaisar Guntur yang memiliki kesempatan untuk mencapai alam atas. Namun, 4.000 tahun adalah waktu yang lama. Kebanyakan cerita pada masa itu telah menjadi legenda. Sekarang, para kultivator muda hanya dapat menebak apa yang telah terjadi dan tidak dapat memverifikasi keaslian hal-hal tersebut. Namun, ada beberapa petunjuk tersembunyi dalam putaran kompetisi pemuda 5 negara yang akan datang. Tidak hanya berbagai negara dan kekuatan di benua Tianwu yang mengirimkan orang, namun kekuatan di laut dangkal laut tanpa batas juga akan mengirimkan peserta. Jika tidak ada peluang untuk memasuki alam atas, hal seperti itu tidak akan terjadi. Ketika Litua mendengar pertanyaan itu, dia tersenyum lembut, saya tahu tentang masalah ini. Generasi tua penatua tertinggi di sekte di belakang Anda juga mengetahuinya. Karena mereka belum memberitahumu, tentu saja aku tidak akan mengatakan apapun. Mengapa? Kebingungan melanda kerumunan saat mereka bertanya. Litua menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum waktunya. Saat ini adalah periode awal dari era para jenius ini.
Generasi Anda belum matang. Memberitahumu sekarang hanya akan merugikanmu dan tidak ada manfaatnya. Saya hanya bisa menyarankan Anda untuk maju dengan sekuat tenaga. Mereka yang beruntung pasti akan mendapat kejutan besar. Di bagian belakang di sisi kanan, Jin Wuji dan Ding Fengchou duduk di belakang meja. Jin Wuji merasa agak curiga ketika dia berkata, itulah kekuatan. Mengapa kata-katanya sama dengan kata-kata guru? Kakak senior pertama, Anda adalah biji mata guru. Apakah Anda punya berita orang dalam? Ding Fengchou menyesap anggurnya, dan tatapan mendalam muncul di matanya. Itu sangat misterius. Ding Fengchou meletakkan cangkir anggurnya ke samping dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya juga tidak yakin. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Jika kekuatan atau bakatmu tidak mencukupi, mencapai tingkat itu tidak akan menguntungkanmu. Perjamuan berlanjut. Sementara itu, seseorang bertanya tentang detail aturan cincin gulat peringkat A. Li Tua menjawab semua pertanyaan tanpa menyembunyikan apapun. Saat kita mencapai arena gulat, orang tua ini tidak lagi bertanggung jawab. Izinkan saya memberitahu Anda semua hal ini terlebih dahulu, jika ada bahaya, harap mundur dan jangan memaksakan diri. Adapun aturannya, mereka akan menggunakan aturan standar wrestling ring. Anda tidak memiliki hak istimewa apapun. Anda hanya perlu memikirkan bagaimana cara memperoleh 60 kemenangan. Dong, dong, dong. Tepat pada saat ini, langkah kaki yang mendesak datang mendekat. Seorang petugas di luar aula memegang kartu berukir dan dengan cepat berjalan ke arah Old, membisikkan sesuatu di telinganya. Ekspresi Li Tua sedikit berubah. Dia menginstruksikan, turun dan bawa dia kepadaku. Biarkan saya melihatnya sendiri. Para asisten di samping tercengang saat melihat kartu yang diukir itu. Mereka berkata, itu adalah kartu yang diukir oleh Penatua Huang. Siapa yang dia rekomendasikan? Li Tua menyimpan kartu berukir itu, dan ekspresi cemberut terlihat di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, anak nakal itulah yang sering kita perdebatkan. Saya ingin melihat mengapa Huang tua ini berulang kali menjamin raja bela diri kelas rendah yang tidak penting ini. Ketika para talenta luar biasa di aula melihat ekspresi Li Tua, mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, mereka merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Suasananya langsung menjadi sangat aneh. Aula menjadi sangat sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada pintu masuk aula. Mereka ingin melihat siapa yang telah menyinggung Li Tua. Musinya berbisik kepada Jiang Zimo, apakah menurutmu orang yang kamu bicarakan ada di sini? Jiang Zimo balas berbisik, sulit untuk mengatakannya. Namun, jika itu benar dia, saya tidak bisa berbuat banyak. Penatua Li ini bukan dari faksi istana segudang Vien kami. Langkah kaki lembut terdengar dari luar pintu. Xiao Chen, yang mengenakan jubah biru, melangkah ke aula dengan lunar shadow saber di tangannya. Xiao Chen menyapu aula dengan matanya, mengamati wajah semua orang. Dia melihat beberapa yang familiar. Ada Xia Xian yang pernah bertarung dengannya, Jiang Zimo yang pernah dia temui, dan gadis berambut perak di samping Jiang Zimo tampak familiar, tetapi Xiao Chen tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Kedua temannya, Jin Wuji dan Ding Fengchou, juga ada di sini. Ketika dia merasakan tatapan jahat Jin Wuji, dia mengabaikan kultivator itu. Suasana di aula tampak aneh, tapi Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia memandang Li Tua di depan dan menangkupkan tangannya dengan hormat, junior Xiao Chen menyapa senior. Li Tua mengabaikan kata-kata Xiao Chen dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, secara pribadi, saya selalu berpikir bahwa alam kultivasi adalah fondasi dari seorang kultivator. Saat itu, saya telah menyarankan persyaratan medial Great Martial King. Saya ingin tahu, apa yang dilakukan Raja Bela Diri kelas rendah sepertimu di sini. Mencari kematian. Wajah Xiao Chen merosot, dan dia teringat kata-kata lelaki tua dari Persatuan Pemusnahan Surgawi. Sepertinya dia tidak terlalu beruntung. Orang tua di depannya adalah anggota faksi yang menentangnya untuk memenuhi syarat untuk menara Desolate kuno. Kembalilah ke tempat asalmu. Memasuki ring gulat mengharuskan Anda menandatangani kontrak hidup dan mati. Kembalilah ketika Anda adalah Raja Bela Diri kelas medial. Akan sangat disayangkan jika Anda terjatuh di sini dalam usia yang masih muda. Jangan berpikir, setelah menjadi terkenal di negara Qin besar, kamu memiliki bakat luar biasa dan bisa mengabaikan aturan. Bangsa Qin besar adalah yang terlemah di antara 5 negara besar. Ketika orang-orang di bawah mendengar kata-kata Li Tua, ekspresi lucu muncul di wajah mereka. Ternyata orang ini telah menggunakan koneksinya untuk masuk,
mencoba bersaing dengan mereka untuk mendapatkan tempat. Sayangnya, pendukungnya tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun di sini. Penatuali tidak hanya tidak mengizinkannya, tetapi dia juga mempermalukannya. Seorang kultivator muda yang cerdas di antara kerumunan melihat bahwa Li Tua tidak menyukai Xiao Chen. Dia segera melanjutkan apa yang Penatuali tinggalkan dan mengejek, seorang raja bela diri kelas rendah ingin memperebutkan tempat di menara kesunyian kuno melawan kita. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yang lain langsung menimpali, baiklah, pulanglah. Jika kamu mati di wrestling ring, tidak akan ada yang tersisa untukmu. Ini bukan negara Qin besar. Anda mungkin jenius di sana, tetapi Anda bukan siapa-siapa di sini. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Dia tidak akan menanggapi perkataan orang-orang di sekitarnya, tapi dia mengingatnya. Dia menatap langsung ke Li Tua dan berkata, alam kultivasi memang merupakan fondasi dari seorang kultivator. Namun, pengalaman tempur, teknik perkawinan, dan teknik budidaya sama pentingnya. Faktanya, mereka mungkin lebih penting. Li Tua mendengus dingin dan berkata, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya apa yang penting. Enyahlah. Jiang Zimo tidak tahan untuk terus menonton. Dia berkata, Li Senior, sejauh yang saya tahu, Penatua Huang memiliki kartu berukir. Dia berhak merekomendasikan seseorang. Li Tua sepertinya agak takut dengan identitas Jiang Zimo, jadi dia tidak memberikan bantahan. Perkataan Jiang Zimo juga benar. Namun, saat itu, dialah yang menyarankan untuk menetapkan Raja Bela Diri tingkat medial sebagai persyaratannya. Dia juga telah melakukan yang terbaik untuk mencegah undangan dikirim ke Xiao Chen. Jika dia setuju untuk membiarkan Xiao Chen berpartisipasi, dia akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Jika Li Tua bisa membujuk Xiao Chen untuk pergi, dia bisa mengklaim bahwa Xiao Chen pergi atas kemauannya sendiri. Penatua Huang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, mengingat situasinya, Xiao Chen sangat sabar, dan Jiang Zimo telah membelanya. Tidak mungkin lagi mengusir Xiao Chen. Tatapan Li Tua terfokus pada Xiao Chen. Tiba-tiba, tindakan balasan datang padanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Karena Anda mengatakan bahwa pengalaman bertempur dan teknik budidaya lebih penting daripada alam budidaya, pilihlah seorang kultivator di aulanya. Jika Anda bisa memperoleh kemenangan dalam 10 gerakan, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Mari kita tunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya teknik bertarungmu. Aula menjadi sunyi. Ketika mereka melihat Xiao Chen, mereka bersukacita atas kemalangannya. Jelas sekali, orang ini telah menyinggung Li Tua. Tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk mengalahkan mereka dalam 10 gerakan. Kultivator terlemah di sini adalah puncak Raja Bela Diri kelas medial. Semua orang yang hadir adalah seorang jenius dari sekte besar. Mereka tidak memiliki teknik bela diri tingkat tinggi. Mengenai pengalaman bertempur, mereka tidak berpikir mereka lebih rendah dari Xiao Chen. Jin Wuji berkata dengan gembira, bocah ini akhirnya mendapatkan harinya. Kemarahan di hatiku telah sedikit diredakan oleh Penatua celah desolate kuno yang mempermalukannya. Seorang gadis di samping Xia-Xian berbisik, kakak senior, siapa orang ini? Mengapa Raja Bela Diri kelas rendah ada di sini untuk ikut serta dalam kegembiraan? Ekspresi Xia Yiyan tidak banyak berfluktuasi. Dia berkata, Xiao Rou, jangan berpikir seperti ini. Dia bukan Raja Bela Diri kelas rendah biasa. Sedikit niat membunuh muncul di tatapan tenang Xiao Chen. Dia memandang Li Tua dan berkata, bolehkah saya menanyakan nama besar senior? Li Tua berkata dengan acuh tak acuh, orang tua ini adalah Li Xiuzu. Jika Anda takut, sebaiknya Anda pergi. Jika Anda tetap tinggal, itu berarti Anda menyetujui permintaan saya. Li Xiuzu, Li Xiuzu. Xiao Chen mengingat nama ini dengan kuat di dalam hatinya. Dia bersumpah bahwa dia akan membayar kembali penghinaan ini 100 kali lipat di masa depan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia berkata, terserah kamu. Saya harap Anda tidak menyesali keputusan Anda. Liu Xiuzu tersenyum dingin dan berkata, saya akan merasa menyesal. Orang tua ini telah melihat banyak orang jenius. Saya telah melihat banyak orang bodoh-bodoh seperti Anda. Bahkan jika aku memberimu 10 tahun, kamu tidak akan pernah menjadi ancaman bagiku. Bang! Li Xiuzu membanting tangannya ke atas meja. Dia mendengus dingin dan berkata, siapapun yang mengalahkannya akan segera lolos babak pertama. Saat Li Xiuzu berbicara, aula menjadi kacau balau. Banyak orang menuju Xiao Chen,
mencoba untuk tiba lebih dulu. Dengan bisa melewati ronde pertama, mereka bisa menghemat banyak tenaga. Selain itu, mereka dapat melihat sekilas kartu truf orang lain tanpa mengungkapkan kartu mereka sendiri. Ada banyak manfaatnya. Mereka akan mendapat keuntungan besar di babak kedua. Tidak ada yang akan keberatan dengan kesempatan ini. Siu. Namun, satu orang bergegas mendahului yang lain. Itu adalah Jin Wuji dari gerbang pedang surgawi. Pandangannya selalu tertuju pada Xiao Chen. Saat Li Xiuzi berbicara, sosok Jin Wuji melintas ke depan, segera muncul di hadapan Xiao Chen. Tangan Ding Fengchou melayang di udara. Dia telah mencoba menahan Jin Wuji. Tanpa diduga, Jin Wuji meledak dalam sekejap, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Jadi, dia menarik tangannya. Saya bahkan tidak bisa menghentikannya. Bodoh sekali. Sudahlah, karena kamu ingin menawarkan dirimu sebagai batu loncatan, silakan saja. Ding Fengchou menenggak anggurnya dalam sekali teguk, menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat seberapa besar pertumbuhan Xiao Chen. Jin Wuji mengeluarkan ki pembunuh dari tubuhnya tanpa henti. Dia tertawa gila-gilaan dan berkata, Xiao Chen, kamu tidak menyangka akan berakhir seperti ini hari ini. Saat itu, ketika Anda menyerang dan menginjak-injak saya secara diam-diam, Anda tidak menyangka bahwa saya secara pribadi akan menghancurkan harapan Anda suatu hari nanti. Jin Wuji tertawa gembira. Dulu ketika Xiao Chen menginjak-injaknya, dia bahkan tidak bisa membalas. Itu merupakan mimpi buruk baginya. Setelah itu, saat ia berkultivasi, gambaran Xiao Chen selalu muncul di benaknya sehingga menyebabkan ia gagal. Jin Wuji tahu ini adalah iblis hati. Xiao Chen telah menjadi iblis hatinya. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, iblis hati akan selalu ada. Kekuatannya akan terhenti dan mungkin menurun. Hari ini, yang harus dilakukan Jin Wuji hanyalah 10 gerakan terakhir, dan dia bisa mengakhiri harapan Xiao Chen untuk memasuki Menara Desolate kuno. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menyingkirkan iblis hatinya. Ini benar-benar patut disyukuri. Jin Wuji menghunus pedangnya dan tersenyum. Dia memasang ekspresi sinis saat berkata, pendekar berjubah putih, hari ini, aku akan membuatmu sadar bahwa, tanpa serangan diam-diam, kamu tidak akan punya peluang melawanku. Xiao Chen membalik tangannya, dan lunar Shadow Sabre muncul di tangan kanannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, lelucon yang luar biasa. Kamu benar-benar berpikir kamu kalah hanya karena itu adalah serangan diam-diam. Melihat Xiao Chen mengeluarkan lunar Shadow Sabre dari Universe Ring, ekspresi musinya berfluktuasi. Dia bergumam, itu benar-benar dia. Song Ke tidak dapat membunuhnya dengan serangan telapak tangan hari itu. Sejak Xiao Chen melangkah ke aula, tatapan musinya tidak pernah meninggalkan kultivator. Dia merasa mirip dengan orang itu dalam ingatannya. Dia tenang, tegas, tidak tergesa-gesa, memiliki ekspresi yang tidak akan berubah dalam situasi apapun, dan pantang menyerah dalam situasi apapun. Ketika Xiao Chen mengeluarkan lunar Shadow Sabre, pedang yang diingat musinya, dia akhirnya memverifikasi identitas Xiao Chen. Kakak senior, apakah menurutmu Xiao Chen ini bisa menang? Tanya adik muda Xia Xian. Xia Xian merasa tidak yakin saat dia menjawab, sulit untuk mengatakannya. Kekuatannya secara keseluruhan pasti lebih kuat dari Jin Wuji. Namun, terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Jin Wuji dalam 10 gerakan. Bahkan saya tidak percaya diri untuk melakukannya. Sebagian besar petani yang hadir memiliki pandangan serupa. Mereka mengira Jin Wuji akan mendapatkan keuntungan besar dengan melewatkan babak pertama sepenuhnya. Li Xiuzu tersenyum tipis saat dia melihat dari atas. Satu-satunya harapannya terhadap Xiao Chen adalah kegagalan. Kultivator bodoh seperti itu tidak akan mencapai ketinggian tinggi di masa depan. Di dalam aula, dengungan pedang bergema tiba-tiba. Jin Wuji tidak bisa lagi menahan diri dan mengambil langkah pertama. Jin Wuji mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Chen yang bergetar. Udara beriak seperti air. Bentuk logam yang tajam menyebar dari ujung pedang. Sebelum pedang itu bergerak, angin telah tiba. Niat pedang yang sangat tajam menuju ke arah Xiao Chen. Itu merobek udara dan mengenai dahi Xiao Chen. Itu jelas dimaksudkan untuk mengganggu pikiran Xiao Chen dan menghancurkannya. Keadaan logam hanya memiliki satu atribut, ketajaman yang sangat murni. Mengingat aura Jin Wuji, dia telah memahami keadaan logamnya hingga mencapai kesempurnaan luar biasa. Dia tidak punya peluang lagi. Keadaan logam Jin Wuji telah mencapai kesempurnaan luar biasa.
Meskipun belum mencapai kesempurnaan, mustahil untuk mengalahkannya dalam 10 gerakan, desah Sia-Xian. Yang lain yang menonton juga menggelengkan kepala. Sejak awal, pertarungan ini tidak adil. Sekarang, Xiao Chen tidak punya peluang sama sekali. Kerutan di dahi Li Xiuzu memudar, dan dia benar-benar rileks. Dia tersenyum sambil bergumam, hasilnya sudah jelas. Ketika Xiao Chen merasakan niat pedang yang tajam itu, dengan sebuah pikiran, dia menggunakan ki yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Sejak Xiao Chen memadatkan jiwa bela diri, dia telah mengalami kegagalan, siksaan, kebingungan, kekhawatiran, dan segala macam liku-liku. Namun, dia tidak pernah kehilangan ketajaman dalam dirinya. Itu adalah ki milik seorang ahli pedang. Sial, suara dentang logam bergema di udara seperti benturan pedang. Niat pedang yang Jin Wuji kirimkan telah diblokir seketika. Keadaan logam dalam maksud pedang lenyap. Niat pedang. Beberapa orang di antara kerumunan itu bertanya-tanya dengan ragu ketika mereka mendengar dering merdu dan merasakan ki dari Xiao Chen. Saber telah berevolusi dari pedang. Oleh karena itu, niat pedang berasal dari niat pedang. Namun, itu lebih sulit untuk dibentuk daripada niat pedang. Jika seseorang menentukan kemungkinannya, kemungkinan berhasil memahami maksud pedang adalah 1 dalam 100.000. Namun, untuk maksud pedang, jumlahnya 1 dalam 1.000.000. Terlebih lagi, dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada cerita tentang siapapun yang memahami maksud pedang di bawah usia 30 tahun. Bahkan 10 ahli pedang dari Tanah Sunyi kuno baru memahami maksud pedang setelah mereka mencapai usia 40. Ahli pedang yang luar biasa seperti itu hanya ada pada generasi Kaisar Guntur. Jika mereka ingin mencari contoh lain, mereka harus melihat kembali ke dinasti Tianwu atau era kuno. Ekspresi Ding Fengchou sedikit rileks. Dia berkata, untungnya, ini bukan niat pedang. Itu hanyalah ki. Namun, jika beberapa ki dapat memblokir niat pedang Jin Wuji, seberapa kuatkah niat pedang yang terbentuk sepenuhnya? Orang lain di aula juga menghela nafas lega. Jika itu benar-benar niat pedang, itu akan terlalu mengejutkan. Jin Wuji tidak lemah. Jika aku harus melawannya dalam keadaan normal, kita harus bertukar setidaknya 100 gerakan. Jika saya ingin mengalahkannya dalam 10 gerakan, saya harus membuatnya lengah dan menyerang dengan semburan energi, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Untungnya, saya memiliki teknik sabre yang dapat menyerang dengan semburan energi yang besar, Rusing Thunder Chop. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, saya dapat menutupi perbedaannya dengan esensi dan kondisi saya. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Jin Wuji. Setelah menghancurkan niat pedang Jin Wuji, Xiao Chen memanfaatkan momen lawannya yang lengah. Dia dengan cepat mengangkat kaki kanannya dan menginjak. Bang! Xiao Chen menggabungkan Vital Ki dan esensnya ke dalam hentakan ini. Dia tidak menahan diri dan mengirimkan pasukan seberat 350.000 kilogram. Tanah retak. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh aula mulai bergetar. Semua cangkir anggur di meja kayu pecah. Retakan di tanah dengan cepat meluas ke arah Jin Wuji. Saat tanah retak, gelombang kejut yang tajam melonjak ke atas sejauh setengah meter. Saat retakan di tanah meluas, retakan itu melaju ke arah Jin Wuji seperti pisau tajam yang bermaksud membelahnya menjadi 2. Ekspresi Jin Wuji menjadi terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Inilah yang disebut, membuat Jin Wuji lengah. Tubuh Jin Wuji bergoyang saat tanah berguncang. Ketika dia melihat gelombang kejut, dia dengan cepat menghindar ke samping. Gelombang kejut melewati Jin Wuji dan berlanjut ke Li Xiuzu. Li Xiuzu hanya menginjak tanah tanpa ekspresi, dan gelombang kejut yang tajam menghilang. Pada saat yang sama, tanah juga berhenti retak tepat sebelum retakan itu mencapai meja Li Xiuzu. Siu, Jin Wuji baru saja menstabilkan dirinya tetapi tidak punya waktu untuk mengatur napas ketika dia melihat Xiao Chen bergegas ke arahnya dengan lunar shadow saber di tangan kanannya. Tatapannya tampak setajam elang. Dong, 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 langkah kaki Xiao Chen terdengar seperti deru guntur. Dia bergerak secepat kilat. Angin kencang bertiup saat dia berlari ke depan, memaksa Jin Wuji menyipitkan mata. Jin Wuji punya firasat buruk. Dia mendorong tanah dan mundur. Kamu pikir kamu bisa lari? Ini sudah terlambat. Xiao Chen mendengus dingin. Dia meletakkan tangannya di gagang pedang dan menggambar pedang. Sepertinya sambaran petir muncul dari sarungnya. Itu sangat menyilaukan, melukai mata semua orang. Saat percikan api beterbangan, pedang Jin Wuji berputar cepat dan menjaga dadanya, menghalangi pedang itu.
Sial, percikan api beterbangan saat senjata saling beradu. Saat Xiao Chen bergegas maju, dia meningkatkan momentumnya hingga batasnya. Adapun Jin Wuji, setelah mundur, momentumnya turun drastis. Jin Wuji merasakan lengannya mati rasa, dan pedangnya bergetar. Dia hampir menjatuhkan pedangnya. Potongan Arclight, Xiao Chen mengaktifkan Blood Flame Shoes, dan kecepatannya meningkat lagi. Segera, dia sampai di sisi Jin Wuji. Lunar Shadow Sabre mengirimkan cahaya busur yang berkedip-kedip dengan listrik tanpa henti. Cahaya busur menutup semua kemungkinan serangan balik, tidak ada kelemahan. Jadi, Jin Wuji harus mundur sekali lagi. Saya tidak bisa mundur lagi. Jika aku terus mundur, aku akan kehilangan seluruh momentumku, pikir Jin Wuji cemas. Saya harus menyerang dan mengontrol ritme lagi. Jin Wuji mengayunkan pedangnya dan mempersiapkan gerakan pembunuhannya. Namun, saat dia hendak bergerak, dia melihat Xiao Chen bergegas ke arahnya dengan pedangnya. Jika Jin Wuji tidak mundur, Xiao Chen akan menebas dadanya. Dia akan memotongnya menjadi dua, dan dia akan mati tanpa mayat. Mundur, sungguh penuh kebencian. Jin Wuji benar-benar depresi. Dia membubarkan gerakan pembunuhannya dan mundur sekali lagi. Sosok Xiao Chen berhenti di udara, dan dia melihat Jin Wuji mundur ke bawah. Sepertinya dia membeku. Guntur bergegas. Detik berikutnya, guntur menderu di belakang Xiao Chen. Itu mengguncang debu dari atap saat momentumnya meningkat lagi. Pedang Xiao Chen jatuh karena membawa kekuatan guntur yang tak terbatas. Jin Wuji memasang ekspresi ngeri. Pedang ini terasa seperti kilat, tidak ada kesempatan untuk mengelak sama sekali. Aura Xiao Chen mengunci dirinya seolah-olah dia telah memperkirakan di mana dia akan mendarat. Cahaya pedang menyala, Jin Wuji menghabiskan esensnya tanpa menahan diri. Dia dengan cepat mengirimkan beberapa dinding kokoh yang terbuat dari pedang, mencoba memblokir serangan pedang. Namun, Jin Wuji sudah kehabisan momentumnya. Tidak peduli seberapa kuat dinding pedang itu, tidak ada gunanya melawan Xiao Chen pada momentum puncaknya. Bang, 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 dinding pedang runtuh seperti ranting mati di pohon. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke sekeliling. Semua kultivator yang menonton dengan cepat membela diri. Puci, kekuatan pedang memasuki tubuh Jin Wuji. Dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi sangat pucat. Memburu guntur rantai kedua, setelah Xiao Chen mendarat, dia tidak ragu-ragu. Akumulasi energi yang disebabkan oleh petir dari 4 gerakan meledak dalam sekejap. Pedang itu menyala dengan lampu listrik yang cemerlang. Jin Wuji melakukan yang terbaik untuk memblokir, tetapi serangan pedang itu membuatnya terlempar. Pakaiannya compang camping, dan darah mengucur dari lukanya. Jin Wuji terbaring sedih di tanah. Lampu listrik di tubuhnya belum menyebar, berderak tanpa henti. Aula menjadi sangat sunyi. Semua pembudidaya yang mengejek Xiao Chen sebelumnya tercengang. Xiao Chen bahkan belum menggunakan 10 gerakan. Dia hanya menggunakan 5 untuk mengalahkan Jin Wuji sepenuhnya. Bahkan jika mereka menghitung langkah pertama, itu hanya 6 gerakan. Bang! Li Xiuzhu memerah karena marah. Dia membenturkan telapak tangannya ke meja kayu dan menghancurkannya. Ketika dia melihat Jin Wuji berdiri dengan susah payah, tatapannya dipenuhi rasa jijik. Sampah, kamu bahkan tidak bisa menanganinya di Raja Bela Diri kelas rendah. Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksinya? Enyahlah. Li Xiuzhu meninju ke udara dan memukul Jin Wuji dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan terlempar keluar aula. Setelah itu, dia menuruni tangga sebelum berhenti. Li Xiuzhu memelototi Xiao Chen. Kemudian, dia berdiri tanpa ekspresi sebelum meninggalkan aula tanpa berkata apa-apa. Liu Xiuzhu merasa kesal. 3 bantuannya mengikuti setelahnya. Tentu saja, perjamuan ini berakhir dengan catatan yang tidak menyenangkan. Di dalam aula, semua talenta luar biasa memandang ke arah Xiao Chen. Mereka tidak lagi memecatnya seperti sebelumnya. Mereka sekarang melihatnya sebagai pesaing yang kuat. Mereka semua memasang ekspresi depresi. Masih ada pesaing lain yang perlu dikhawatirkan. Jelas itu bukanlah hal yang baik. Namun, ada sekitar 10 orang yang matanya bersinar dengan semangat juang yang berkobar. Mereka tidak takut dengan tantangan. Semakin banyak pesaing yang mereka miliki, mereka semakin bersemangat. Pei Shaoxuan, bagaimana menurutmu? Tuan Muda Manor dari Holy Fire Manor, Leng Yun, memandang Pei Shaoxuan dari Bistaming Abode saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Pei Shaoxuan memainkan cincin merah yang dia kenakan di jari telunjuknya. Dia berkata dengan lembut, dia sangat kuat. Namun,
Tak perlu heran. Jika kamu bisa membuat Jin Wuji lengah juga, kamu juga bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Leng Yun mengangguk dan berkata, tentu saja, saya memahami prinsip ini. Sayangnya, sulit untuk mengambil inisiatif melawan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Anda. Disinilah dia menunjukkan kecemerlangannya. Pei Shaoxuan berdiri. Sebelum dia pergi, dia berkata, 100 pertempuran harus dilakukan dengan kekuatan. Dia mungkin bisa membuat seseorang lengah 1 atau 2 kali. Namun, jika dia ingin terus bertarung, kekuatan dasarnya adalah yang terpenting. Sampai jumpa besok. Semua talenta luar biasa di aula mendiskusikan pertarungan sebelumnya sebelum mereka pergi. Perjamuan telah berakhir, tidak ada alasan untuk tetap tinggal. Xia Xian memimpin suster juniornya dan memberi selamat kepada Xiao Chen, selamat. Sepertinya aku punya pesaing lain untuk mendapatkan tempat di Menara Desolate kuno. Xiao Chen tersenyum lembut, Nona Xia, kamu terlalu memujiku. Jika aku bertarung melawanmu, peluangku untuk menang hanya 50%. Kakak perempuan senior pertamaku telah memahami maksud pedang pada usia 16 tahun. Sekarang, dia adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Teknik budidayanya adalah teknik budidaya peringkat bumi puncak, dan teknik bela dirinya adalah teknik bela diri peringkat bumi puncak. Dalam generasi yang sama, dia tidak kalah dengan siapapun. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika Xiao Rou, yang berdiri di samping Xia Xian, mendengar Xiao Chen mengaku setara dengan Xia Xian, dia merasa agak tidak puas. Menurut Xiao Rou, meski Xiao Chen kuat dan berhasil mengalahkan Jin Wuji dalam 6 jurus, ia lebih mengandalkan trik. Jika bukan karena hentakan yang menunda Jin Wuji dan memaksanya kembali lagi dan lagi, tidak mungkin Xiao Chen bisa mengalahkan Jin Wuji dalam gerakan itu. Xiao Rou tidak menganggap taktik Xiao Chen sebagai bentuk kekuatan. Xiao Chen memandang Xiao Rou tapi tidak marah. Dia tahu bahwa dia hanya membela kakak senior pertama seperti seorang gadis kecil yang membela idolanya. Ketika Xia Xian mendengar kata-kata Xiao Rou, dia memelototi Xiao Rou sebelum berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Gadis ini selalu berbicara tanpa berpikir. Jangan pedulikan dia. Xiao Chen tersenyum tipis sebagai jawaban. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa besok. Melihat Xiao Rou hendak mengatakan sesuatu yang lain, Xia Xian menariknya ke samping dan segera pergi. Xiao Chen menyarungkan lunar shadow sabre miliknya. Dia tidak berniat berlama-lama dan hendak pergi. Pertarungan di wrestling ring besok adalah pertarungan sesungguhnya. Ini hanya hidangan pembuka. Saudara Xiao, mohon tunggu sebentar. Saat Xiao Chen sampai di pintu aula, Jiang Zimo menghentikannya dan berjalan bersama musinya. Meskipun Xiao Chen tidak mengenal baik kultivator tersebut, Jiang Zimo telah membantunya sekali lagi, menunjukkan niat persahabatan. Hal ini terutama terjadi setelah Jiang Zimo mengambil risiko menyinggung Li Xiusu. Dibandingkan dengan mereka yang mencoba menjadi calo bagi lelaki tua itu, teman seperti itu bahkan lebih berharga. Xiao Chen berhenti dan berbalik. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, Saudara Zimo, karena telah membelaku, membantuku memperjuangkan kesempatan ini. Jiang Zimo tersenyum lembut dan berkata, itu hanya masalah kecil. Saya tidak takut pada Li Xiusu. Dia tidak berani bertindak melawan saya. Jiang Zimo tampak sangat percaya diri. Tampaknya ada kekuatan besar yang mendukungnya, kekuatan yang bahkan ditakuti oleh Li Xiusu. Xiao Chen tidak melanjutkan basa-basinya dan bertanya langsung, mengapa kamu mencariku? Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, katakan saja. Saya akan mengingatnya. Untuk saat ini, tidak ada apa-apa, kata Jiang Zimo sambil tersenyum sebelum menunjuk gadis berambut perak di sampingnya. Dia berkata, dialah yang mencarimu. Aku akan pergi dulu. Setelah Jiang Zimo pergi, Xiao Chen dengan curiga mengamati gadis berambut perak di depannya. Meskipun dia tampak familiar, dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Xiao Chen menyelidiki. Musinya memandang Xiao Chen. Senyuman pahit muncul di wajahnya yang indah. Katakan padaku ini, maukah kamu membunuhku lagi? Xiao Chen merasa heran. Ketika dia mendengar suara musinya, dia akhirnya teringat siapa gadis berambut perak itu. Kembali di paviliun pedang surgawi, demi menyelamatkan Raja Serigala Surgawi, dia berpura-pura menjadi gadis manusia, musinya. Mereka telah menghabiskan lebih dari sebulan bersama. Pantas saja saat aku memasuki aula, tatapan gadis ini tak pernah lepas dariku. Dia pasti mengenaliku.
Xiao Chen mengingat kejadian sebelumnya dengan jelas. Ekspresi para penambang yang memintanya muncul di benaknya. Namun, Xiao Chen memiliki pandangan berbeda tentang masalah masa lalu. Para penambang itu adalah orang-orang yang sengaja dikorbankan oleh paviliun Sabat Surgawi. Sulit membedakan siapa yang benar dan salah. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya, tidak akan. Mari kita tidak menyebutkan masa lalu lagi. Setiap orang mempunyai keyakinan masing-masing. Hanya saja sudut pandangnya berbeda. Ketika musinya mendengar ini, dia menghela nafas lega. Dia bertanya, bisakah kita bicara? Xiao Chen mengangguk, dan keduanya terbang keluar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar aula, pakaian Jin Wuji compang camping saat dia terbaring sedih di tanah. Sesekali, cahaya berkedip di tubuhnya. Tulang di dada Jin Wuji menjorok ke dalam. Itulah hasil pukulan Li Xiusu. Sebagai seorang raja bela diri, pukulannya jauh lebih merusak daripada serangan Xiao Chen. Terlebih lagi, ketika mempertimbangkan luka yang disebabkan oleh Xiao Chen, tanpa bantuan pil obat dan waktu pemulihan setengah tahun, akan sulit untuk pulih ke kondisi puncaknya. Bagi para jenius ini, menyia-nyiakan waktu setengah tahun adalah hal yang kejam. Hal ini akan menghasilkan kesenjangan yang tidak akan pernah bisa mereka tutupi. Ketika para penggarap yang lewat melihat ini, mereka merasa bahwa dia sangat bernasib buruk. 15 menit yang lalu, semua orang iri padanya. Selama dia bisa menahan 10 gerakan, dia akan dengan mudah menyelesaikan ronde pertama. Namun, 15 menit kemudian, Raja Bela Diri kelas rendah telah mengalahkannya dalam 6 gerakan. Reputasinya sangat terpukul. Kemudian, Li Xiuzu semakin melukainya, menghancurkan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam seleksi. Ini adalah pemandangan yang tragis. Dia telah mengalami bencana demi bencana. Penonton telah mendapat pelajaran besar, jangan pernah meremehkan seseorang dengan ranah kultivasi lebih rendah dari Anda di masa depan. Orang itu mungkin adalah Xiao Chen yang lain. Jin Wuji yang menyedihkan adalah contoh terbaik. Ding Fengchou perlahan berjalan ke arah Jin Wuji dan menghela nafas. Jin Wuji sekarang menjadi cacat. Dia telah kehilangan hak untuk berdiri di antara para jenius kelas 1 selamanya. Era kejeniusan ini baru saja dimulai. Ini adalah zaman di mana para jenius muncul dalam jumlah besar. Tidak diragukan lagi ini merupakan tragedi baginya. Sudah kubilang padamu sejak lama, kamu harus mengenal dirimu dengan baik. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan gunakan nama gerbang pedang surgawi untuk memamerkan kekuatan Anda. Anda telah memintanya. Ding Fengchou meletakkan tangannya di dada Jin Wuji. Dia mengedarkan esensinya, dan lampu listrik di tubuh Jin Wuji dengan cepat bergerak menuju telapak tangan Ding Fengchou. Ding Fengchou mengangkat telapak tangannya, dan bola esens yang dikaitkan dengan petir melayang di bawah tangannya. Jin Wuji yang tidak sadarkan diri segera merasa lebih nyaman. Bang! Ding Fengchou dengan santai melemparkan bola listrik ke tanah. Itu meledak dan menciptakan lubang yang dalam, mengirimkan debu ke udara. Energi yang disebabkan oleh petir sangat kuat. Orang ini mungkin mengembangkan teknik budidaya peringkat surga. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki energi yang melonjak seperti Raja Bela Diri kelas rendah. Ding Fengchou sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, ini hanyalah sisa energi. Jika ini adalah kekuatan penuhnya, itu akan menjadi lebih kuat. Ding Fengchou memiliki wawasan yang luar biasa. Meskipun itu hanya sisa energi, dia bisa membuat perkiraan kasar tentang kekuatan Xiao Chen. Ding Fengchou, sudah lama kubilang jangan membawa sampah ke sini. Sekarang kamu telah mempermalukan dirimu sendiri. Pei Shaoxuan dari Bistaming Abode tertawa saat dia berjalan mendekat. Mencari kematian. Ekspresi Ding Fengchou menjadi dingin. Dia menggunakan dua jarinya sebagai pedang dan mengarahkannya ke Pei Shaoxuan. Siu. Pedang panjang di pinggang Ding Fengchou bersenandung dan dengan cepat keluar dari sarungnya. Di bawah kendali Ding Fengchou, ia terbang menuju Pei Shaoxuan dengan niat pedang yang melonjak. Wuh, wuh, udara terdengar dengan dengungan pedang. Riak seperti air menyebar dari pedang. Ruang tampak kabur. Ekspresi Pei Shaoxuan berubah. Dia tidak mengira Dong Fengchou akan menyerang. Dia dengan cepat membentuk segel tangan. Tanda formasi melingkar muncul di belakang Pei Shaoxuan. Kera realistis dengan otot dan kulit seperti logam muncul di hadapannya dan memblokir serangan tersebut. Bang! Saat kera itu muncul, sebuah lubang besar berdarah muncul di dadanya. Pedang telah menembusnya, dan mati di tempat. Hu Qi. Jelas sekali,
Pei Shaoxuan tidak menyangka serangan itu akan menghancurkan kerabaja dengan pertahanan yang kuat dalam sekejap. Pei Shaoxuan dengan cepat melakukan yang terbaik untuk menghindar. Namun, pedang itu masih membuat luka di bahu kanannya. Darah mengucur dari lukanya. Segera, seluruh bahu kanannya berlumuran cairan merah. Pei Shaoxuan, karena kakak pertamamu, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Perhatikan apa yang Anda katakan di masa depan. Bukan giliranmu untuk tidak menghormati orang-orang di gerbang pedang surgawi. Bisa. Ding Fengchou melambaikan tangannya, dan pedang itu kembali ke sarungnya. Dia mengambil tubuh Jin Wuji dan tidak repot-repot melihat ke arah Pei Shaoxuan sebelum pergi. Saat Pei Shaoxuan menatap wajah pihak lain, memperlihatkan tatapan penuh kebencian. Kebenciannya pada Ding Fengchou telah dimulai sejak lama. Pada pertemuan pertama mereka saling bertarung memperebutkan kekayaan alam. Pei Shaoxuan menerima luka parah, dan Ding Fengchou merampas semua harta karun itu. Dia selalu memandangnya sebagai rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Jika tidak, Pei Shaoxuan tidak akan menyingkirkan Jin Wuji dengan cara yang menyedihkan selama kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Pei Shaoxuan mengalihkan pandangannya dan menghentikan pendarahan di bahunya. Dia berlutut dan menunjuk kerabaja yang berdarah yang tergeletak di genangan darah dengan jarinya memakai cincin merah. Cincin itu menyala merah, dan menyedot mayat dan darah kerabaja. Bisa. Cincin itu mengeluarkan suara yang menusuk tulang dan terlihat sangat aneh. Tanda hubung. Bulan tergantung tinggi di langit seperti piring perak yang menerangi dunia. Xiao Chen dan musinya duduk di atap kota. Meskipun musinya bertanya apakah mereka boleh berbicara, dialah yang paling banyak berbicara. Xiao Chen, kurang lebih, memahami apa yang terjadi setelah musinya meninggalkan paviliun Sabre Surgawi. Setelah dia mewarisi kekuatan Raja Serigala Surgawi, kekuatannya melonjak dengan cepat. Sekarang, musinya adalah puncak Raja Bela Diri kelas tinggi. Yang terpenting, dia tidak akan menemui hambatan apapun. Selama dia dengan setia terus menyerap kekuatan Raja Serigala Surgawi, kekuatannya akan melonjak, potensinya tidak terbatas. Ketika musinya melawan musuh, dia bisa mengambil energi Raja Serigala Surgawi dan bahkan menantang Raja Bela Diri setengah langkah. Selain itu, ini tidak seperti yang dilakukan Xiao Chen, membutuhkan kesempatan untuk melarikan diri. Karena musinya, ras Serigala Surgawi, yang berada dalam posisi genting, telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dari Istana Myriad Vien, dan kekuatan keseluruhan klannya telah meningkat. Ye Chen, tahukah kamu bahwa bulan di dunia bawah tanah itu adalah momen paling biasa dalam hidupku? Musinya menatap bulan yang cerah saat cahaya bulan menyinari rambut peraknya, menambahkan lapisan cahaya dan tampak seperti ilusi. Haha, namun, aku tidak bisa berhenti. Beban klan saya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Ada 20 tempat untuk menara desolate kuno, dan saya harus mendapatkannya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, semoga kamu sukses. Dari 20 tempat, saya harus mendapatkannya juga. Musinya tersenyum malu-malu, kalau begitu, mari kita bekerja keras bersama. Setelah itu, kita bisa bekerja sama lagi di Menara Desolate kuno. Pemahaman diam-diam yang kita miliki bahkan mungkin mencapai tingkat yang belum pernah dicapai orang lain sebelumnya. Saya berangkat sekarang. Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Saya akhirnya bisa menghilangkan kekhawatiran yang saya simpan sejak saat itu. Musinya melambaikan tangannya, dan sosok cantiknya melompat dari atap dan ke kejauhan. Xiao Chen bangkit dan memperhatikan musinya di kejauhan. Dia menghela nafas dengan lembut, ada lebih dari 1000 orang jenius puncak. Kelompok ini sendiri memiliki orang-orang seperti Ding Fengchou, Jing Zimo, dan musinya, yang jenius di antara yang jenius. 20 tempat ini akan sulit didapat. Namun, apapun situasinya, Xiao Chen harus mendapatkannya. Ada total 9 lantai di Menara Desolate kuno. Di masa lalu, Kaisar Guntur yang jenius naik ke lantai 7 sebelum dia menjadi terkenal. Dalam beberapa tahun terakhir, meski tidak banyak yang berhasil naik ke lantai 5, tanpa terkecuali, mereka semua mendapatkan manfaat yang besar. Beberapa telah memperoleh peningkatan dalam budidaya mereka, beberapa menemukan teknik bela diri peringkat surga kuno, atau bahkan teknik budidaya peringkat surga. Ada orang-orang yang terjebak dalam kemacetan dalam pemahaman berbagai teknik bela diri. Mereka telah membuat terobosan di menara, meningkatkan kekuatan tempur mereka secara besar-besaran setelah mereka pergi. Tak satu pun dari cerita-cerita ini yang dilebih-lebihkan.
Tanpa menara desolate kuno, para penggarap dari 4 negara lainnya akan kesulitan untuk masuk 50 besar dalam peringkat Tianwu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari kedua, matahari baru saja menembus kegelapan. Cahaya fajar menyinari setiap sudut kota Gulat. 200 talenta luar biasa dari berbagai tempat telah berkumpul di aula kediaman tempat Li Xiuzhu memimpin mereka. Xiao Chen berdiri di sudut kerumunan, menunggu dengan tenang kedatangan Li Xiuzhu. Ini baru seleksi putaran pertama. Dia percaya bahwa dia bisa melewatinya dengan kekuatannya. Setelah sekian lama, Li Xiuzhu muncul dari belakang. Selain ketiga asistennya, ada juga seorang kultivator tak dikenal di sampingnya. Orang itu mengenakan jubah kultivator yang ketat. Otot-otot menonjol di seluruh tubuhnya, dia terlihat sangat kuat. Dia tampaknya berusia 40 tahun dan merupakan raja bela diri setengah langkah. Bekas luka samar di pipi kanannya membuatnya terlihat garang dan tangguh. Matanya redup dan tanpa cahaya, memberikan kesan yang sama seperti hutan yang suram. Li Xiuzhu mencari sosok Xiao Chen di tengah kerumunan. Dia tersenyum dingin sebelum menarik pandangannya. Dia berkata, "Izinkan saya memperkenalkan orang ini kepada semua orang. Ini adalah penguasa kota Gulat, Gao Yangyu. Kami tidak lagi mengatur hal-hal berikut. Setelah 6 hari, saya akan kembali menjemput orang-orang yang telah memperoleh 60 kemenangan. Saya akan membawa mereka yang memenuhi standar ke Desolate City dan bertemu dengan 3 kelompok lainnya untuk melanjutkan seleksi putaran kedua. Bagi mereka yang gagal, Anda harus kembali ke rumah." Setelah Li Xiuzhu berbicara, dia pergi bersama ketiga asistennya, menyerahkan semuanya kepada Gao Yangyu. Gao Yangyu memandang kerumunan itu dengan tenang. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan tumpukan kontrak sebelum membagikannya kepada orang banyak. Xiao Chen mengambil kontrak itu dan memeriksanya. Itu adalah kontrak hidup dan mati. Isi utamanya adalah, saya berpartisipasi dalam ring Gulat peringkat A dengan sukarela, dan hidup atau mati saya tidak ada hubungannya dengan kota Gulat. Izinkan saya mengatakan ini dulu, kota Gulat tidak terhubung dengan Persatuan Pemusnahan Surgawi. Mereka tidak mempunyai otoritas apapun atas kita. Faktanya, kabar kamu menjalani seleksi putaran pertama di ring Gulat peringkat A baru sampai padaku seminggu yang lalu. Saya tidak akan memberikan hak istimewa kepada siapapun di antara Anda. Anda semua sama dengan para penggarap lainnya di cincin Gulat peringkat A. Hidup dan mati ada di tangan Anda sendiri. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam ring Gulat, Anda harus menandatangani kontrak ini. Pernyataan Gao Yangyu tenang dan tegas. Li Xiuzhu sudah menjelaskan sebagian besar hal ini kepada orang banyak. Semua talenta luar biasa yang hadir memiliki ekspresi tenang. Mereka menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu. Mungkin orang akan mati di ring Gulat peringkat A. Namun, semua orang di sini adalah talenta luar biasa di wilayahnya. Mereka semua sangat kuat. Tidak ada yang percaya bahwa mereka akan benar-benar mati. Setelah menandatangani kontrak hidup dan mati, Xiao Chen bergabung di barisan belakang dan menjadi orang terakhir yang menyerahkan kontraknya. Gao Yangyu melihat nama pada kontrak hidup dan mati dan tidak bisa tidak melirik Xiao Chen. Pembunuhan Qi yang sulit dilacak melintas di matanya. Xiao Chen merasakan ini membunuh Qi. Ekspresinya tidak berubah saat dia perlahan bergerak ke belakang. Xiao Chen tidak punya keluhan dengan Gao Yangyu. Logikanya, dia seharusnya tidak memiliki niat membunuh terhadap Xiao Chen. Satu-satunya penjelasan adalah Li Xiuzhu telah memberinya beberapa instruksi. Orang tua ini sepertinya punya masalah denganku, pikir Xiao Chen dalam hati. Saya telah mengalami ini sebelumnya dan akan mengawasinya. Setelah Gao Yangyu mengumpulkan semua kontrak, dia tersenyum tipis, bagus sekali. Tidak ada yang mundur. Kalau begitu, aku akan mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Gao Yangyu mengaktifkan cincin di tangan kanannya dan ruang berfluktuasi secara intens. Sebuah pintu cahaya muncul di aula. Ayo pergi. Gao Yangyu memimpin dan melangkah melewati pintu cahaya. Tidak ada seorang pun di sini yang merupakan seorang kultivator biasa, dan mereka tahu bahwa ini adalah gerbang transportasi yang jarang terlihat. Tidak ada yang perlu diributkan. Mereka semua mengikuti Gao Yangyu, satu demi satu. Xiao Chen masih menjadi orang terakhir yang melewati ambang pintu. Ketika dia melangkah melewati pintu cahaya, dia merasakan kekuatan misterius menariknya ke depan. Setiap sensasi lenyap. Rasanya seperti, untuk sesaat, keabadian telah berlalu sebelum Xiao Chen mendapatkan kembali kendali atas gerakannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat Xiao Chen mendapatkan kembali pijakannya,
raungan yang menggemparkan bumi bergema di telinganya. Xiao Chen mendongak dan menemukan bahwa dia dan yang lainnya telah muncul di arena gulat yang luas. Arena gulat melingkar tampaknya berukuran setidaknya 10.000 meter persegi. Stand penonton mengelilingi ring gulat. Ada 10.000 kursi yang terisi hingga kursi terakhir. Itu tampak sangat hidup. Gao Yangyu memanggil kerumunan dan menunjuk ke arah, nantinya, akan ada 1.000 binatang iblis yang keluar dari kandang itu. Ada total 200 medali besi di tubuh para bis. Anda harus membunuh binatang iblis dan mendapatkan medali besi sebelum Anda memenuhi syarat untuk berkompetisi di ring gulat peringkat A. Kerumunan melihat ke arah yang ditunjuk Gao Yangyu. Mereka hanya melihat ruang gelap di balik penghalang logam. Di dalam kegelapan ada mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang kuat merembes dari ruang gelap, dan auman binatang bergema di seluruh arena, membuat seseorang gemetar ketakutan. Brengsek, mereka semua adalah binatang iblis peringkat 7. Ketika seseorang merasakan barisan binatang iblis, ekspresi mereka berubah. Mereka tampak ketakutan. Gao Yangyu tersenyum tipis dan berkata, benar, mereka semua adalah binatang iblis peringkat 7. Selain itu, mereka adalah binatang iblis peringkat 7 yang sangat lapar. Binatang iblis peringkat 7 tidak terlalu menakutkan. Semua orang di sini bisa mengatasinya dengan mudah. Namun, bahkan jika mereka membagi 1.000 peringkat 7 secara merata di antara mereka, setiap kultivator harus melawan 4 binatang iblis peringkat 7. Selain itu, merebut medali besi juga akan menjadi pengalih perhatian. Bahayanya luar biasa. Ekspresi Xia Xian berubah menjadi serius. Dia berbisik kepada Xiao Rou, jangan berpisah, tetaplah dekat denganku. Meskipun Xiao Rou kuat, dia tidak punya pengalaman. Kali ini, saat dia berpartisipasi dalam seleksi, Paviliun 1.000 Pedang mempunyai niat lain untuknya. Mereka ingin menggunakan ini sebagai pelatihan berdasarkan pengalaman. Pada saat yang sama, mereka ingin melihat apakah dia cukup beruntung untuk mendapatkan tempat di Menara Desolate kuno. Namun, tidak ada yang menyangka akan ada bahaya sebesar ini di awal seleksi. Orang lain yang hadir mulai mencari pasangan. Dalam keadaan seperti itu, sendirian sangatlah berisiko. Jiang Zimo dan musinya menyampaikan undangan kepada Xiao Chen, tapi dia menggelengkan kepalanya karena menolak. Xiao Chen tahu bahwa pihak lain memiliki niat baik. Namun, dia memiliki keunggulan dalam kecepatan dan tidak takut dengan situasi seperti itu. Tidak perlu berutang budi lagi pada Jiang Zimo atas hal ini. Gao Yangyu sangat senang dengan suasananya. Setelah dia membungkam semua orang, dia berkata, setelah Anda mendapatkan medali besi, siapapun di sini dapat menantang Anda, selama budidaya mereka lebih rendah dari setengah langkah Martial Monarch. Anda harus mengalahkan mereka dan memperoleh 60 kemenangan. Buka penghalangnya. Tanpa memberikan terlalu banyak waktu kepada penonton untuk bereaksi, Gao Yangyu melompat keluar dari ring gulat dan melambaikan tangannya. Penghalang makanan yang menahan 1.000 binatang iblis peringkat 7 segera terbuka. Langkah kaki yang menggelegar bergema saat semua binatang iblis bergegas keluar. Binatang iblis mengeluarkan air liur saat mata mereka bersinar merah, dan mereka meluncurkan diri ke kerumunan. Ada berbagai macam binatang iblis. Ada yang merangkak di tanah, dan ada pula yang terbang di udara. Ada yang disebabkan oleh angin, ada yang disebabkan oleh api, dan ada pula yang disebabkan oleh es. Ada berbagai macam binatang iblis. Tiba-tiba, mereka semua menyerbu ke arah kerumunan. Ki hitam melesat ke langit, menutupinya. Aura mereka sangat menakutkan. Penonton tidak ragu sama sekali. Mereka segera mundur. Pada titik ini, tidak ada yang berani menguji kekuatan gerombolan binatang iblis. Ketika binatang iblis yang sangat lapar mencium aura manusia, mereka menjadi semakin ganas. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk mengujinya sekarang. Mundur. Semua orang mengeksekusi teknik gerakan mereka dan bergerak cepat ke belakang, berpencar. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, jumlah binatang iblis terlalu banyak. Cincin gulat itu hanya cukup besar untuk menampung binatang iblis tanpa memberi mereka terlalu banyak ruang. Segera, para penggarap dan binatang iblis mulai bertarung. 4 binatang mengepung Xiao Chen. Ada seekor ular metalik merah sepanjang beberapa meter setebal kaki gajah dengan sisik logam, 2 serigala api yang diselimuti ki hitam dan berjalan dengan kaki belakang mereka, dan seekor sapi petir yang sangat ganas. Huci, ular metalik merah bergerak sangat cepat, mengambil inisiatif menyerang. Ia membuka rahangnya yang besar dan menembak ke arah Xiao Chen, mencoba menelannya utuh. Siu, Xiao Chen mendorong tanah dan mengaktifkan Blood Flame Shoes.
Kecepatannya langsung mencapai Mach 3,5 saat dia bergerak membentuk busur. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia mendarat di kepala Scarlet Metallic Snake, menghentakkan kakinya dengan keras ketika dia melakukannya. Sial, sial. Ketika kekuatan besar menghantam kepala Scarlet Metallic Snake, ia mengeluarkan suara logam yang keras. Dia telah menendang bagian atas tubuhnya ke tanah. Gemuruh. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Retakan meluas dari sana ke sekitarnya. Xiao Chen melayang di udara. Soulnya terasa agak mati rasa. Dia merasakan bahwa Scarlet Metallic Snake tidak menerima kerusakan fatal. Ular metalik merah peringkat 7 berspesialisasi dalam pertahanan. Sisiknya sekeras besi beku tingkat tinggi. Senjata tidak dapat menembusnya, dan sulit untuk ditangani. Sambaran petir ungu terbang menuju Xiao Chen. Lightning Ox juga telah menyerang. Kedua serigala api, yang diselimuti api hitam, bergegas mendekat di samping sambaran petir. Xiao Chen tersenyum tipis dan menarik telapak tangannya ke dalam. Pencahayaan ungu berubah menjadi pusaran air yang berputar di telapak tangannya, menjadi bola api ungu. Tanpa perlindungan negara, Xiao Chen dapat mengumpulkan energi yang disebabkan oleh petir sebanyak yang dia inginkan. Xiao Chen melompat ke udara, bergerak mundur, bukannya maju. Kemudian, dia meninju kedua serigala api. Api ungu di tangannya perlahan menyebar dan membungkus kedua serigala api. Binatang iblis itu sangat cerdas. Kedua serigala api telah merencanakan untuk memanfaatkan momen Xiao Chen memblokir petir, menyerang. Sayangnya, Xiao Chen tidak takut dengan petir. Dia menariknya dengan membalikkan telapak tangan. Serangan, yang mana kedua binatang iblis itu menyimpan kekuatannya, akan selamanya tetap berada pada tahap ini. Ledakan. Api ungu dan hitam berbenturan tanpa henti di Flame Wolves. Mereka meledak dengan panas yang hebat, dan serigala api terjatuh ke tanah. Setelah terjatuh di tanah untuk beberapa saat, serigala api merangkak berdiri dengan menyedihkan. Bulu mereka terbakar hingga menjadi garing dan mengeluarkan asap hitam. Mengaum, mengaum. Ketika sapi petir melihat bahwa petir yang dibanggakannya tidak merusak Xiao Chen, ia dengan marah mendesak ke depan dengan tubuh kolosalnya. Tubuh binatang iblis, sebagian besar, lebih kuat dari tubuh para kultivator. Saat bentrok menggunakan tubuh fisiknya, manusia biasanya dirugikan. Ini adalah jurus yang disukai oleh banyak binatang iblis. Jika mereka menggunakannya dengan baik, mereka bahkan dapat menyebabkan cedera dalam pada kultivator. Sayangnya, Lightning Ox menghadapi Xiao Chen. Dia mengepalkan tinjunya, dan bayangan harimau dan naga berputar di sekitar lengannya, mengaum dengan ganas. Naga tersembunyi harimau berjongkok. Xiao Chen berteriak dan menyilangkan tangannya, menerima serangan gila dari sapi petir secara langsung. Bang! Suara benturan keras terdengar, tapi Xiao Chen tidak bergerak. Lightning Ox bangkit kembali dengan kecepatan yang sama dengan saat menabrak Xiao Chen. Naga mendesis harimau mengaum. Xiao Chen melompat. Ketika dia mendarat di sebelah Lightning Ox, dia meninjunya dengan kekuatan yang disimpan oleh Crouching Tiger Hidden Dragon. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat Xiao Chen meninju, auman harimau dan naga terdengar. Suaranya memekakkan telinga. Ledakan hebat bergema di dalam tubuh Lightning Ox. Huci, huci. Lightning Ox meronta ketika seluruh tubuhnya meledak dengan listrik. Cahaya ungu terpancar saat percikan listrik tak terbatas melonjak ke seluruh tubuhnya. Saat lampu listrik menyala, rambut dan pakaian Xiao Chen berkibar. Bahkan sepertinya ada aliran listrik yang melompat di antara mereka. Xiao Chen tidak merasa takut. Dia meninju Lightning Ox dengan tangan kanannya. Saat harimau dan naga itu mengaum, dia terus memukulnya. Mantra ilahi guntur ungu beredar dengan cepat, dan dia terus-menerus menyerap lampu listrik dengan tangan kirinya. Listrik menjadi pusaran air, berputar dengan cepat. Setelah beberapa saat, tinju Xiao Chen telah menghancurkan semua organ dalam Lightning Ox. Lampu listrik akhirnya padam. Ular metalik merah dan serigala api memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan diri ke arah Xiao Chen. Ketiga binatang iblis menggunakan gerakan terbaik mereka. Ekor panjang Scarlet Metallic Snake menghantam dengan kekuatan yang sangat besar. Kedua cakar serigala api menyala dengan api hitam, meninggalkan ekor komet hitam saat mereka mengayunkan cakarnya. Xiao Chen berbalik dan melihat api ungu yang ganas di telapak tangannya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Bolehkah aku menggunakan api ungu ini untuk mengeluarkan mantra penganugerahan kehidupan? Secara teori, mantra penganugerahan kehidupan dapat menggunakan apa saja sebagai fokus. Saat berada pada kesempurnaan luar biasa, ia bahkan dapat menggunakan udara.
Sejak Xiao Chen memikirkannya, tidak ada masalah untuk mencobanya. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk membelah untaian api ungu dan dengan cepat membentuknya menjadi elang api listrik. Huci. Tangan kanan Xiao Chen membuat segel tangan sambil terus menghabiskan energi mental di lautan kesadarannya dan esensi di pusaran air Qi. Menggunakan energi untuk mengeluarkan mantra penganugerahan kehidupan menghasilkan kelelahan 2 kali lipat. Itu karena penggabungan esensi dan energi mental. Mantra penganugerahan kehidupan. Xiao Chen berteriak, dan elang api listrik langsung hidup. Saat melebarkan sayapnya, lebar sayapnya mencapai 10 meter. Elang itu menabrak ekor ular yang turun. Terdengar suara pecah. Sisik yang lebih keras dari besi beku telah hancur. Seluruh ekor ular putus. Itu sangat mungkin. Terlebih lagi, kekuatannya sangat mengesankan. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi bahagia. Di tribun penonton, ketika Gao Yangyu melihat ini, ekspresinya berubah. Langkah ini sepertinya menggabungkan energi mental dan esensi. Bagaimana bocah ini melakukannya? Energi mental Raja Bela Diri tidak tahan dengan sifat esens yang mengamuk. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh Raja Bela Diri ke atas. Bahkan Raja Bela Diri setengah langkah seperti dirinya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hal itu. Lightning Ox sudah mati, dan Scarlet Metallic Snake terluka parah. Xiao Chen hanya harus berurusan dengan 2 serigala api. Kemenangan hampir terjamin. Jika Xiao Chen tidak beruntung, akan ada 1 medali besi di dalam masing-masing binatang iblis. Namun, penampilan Xiao Chen bukanlah yang paling mengesankan, melainkan penampilan orang lain. Banyak penggarap di tribun penonton fokus pada pertempuran di bawah. Mereka mengamati dan mencoba mencari tahu siapa yang akan dipilih sebagai lawan mereka.